Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Hari ini kita akan belajar lagi tentang pneumatik dan hidrolik. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pneumatik dan hidrolik, tentang air service unit atau unit pelayanan udara. Ya. Oke, pada prinsipnya ya kita perbesar biar kelihatan. Udara itu harus kering, ya, tidak boleh basah. Ketika basah nanti akan terjadi teman-teman? Ketika basah nanti akan terjadi korosi, karena kita tahu silinder terus valve itu kan menggunakan besi. Lah besi kalau kena air kan korosi. Bebas dari minyak. Minyak apa maksudnya? Minyak yang dari dari udara basah tadi. Ya. Minyak yang khusus untuk seperti nanti ke lubrikasinya nih, lubrikasi atau diminyaki itu menggunakan minyak khusus. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Semoga kita diberi kemudahan semuanya, amin. Ya, untuk beberapa komponen udara berlubrikasi adalah merusak yang lain. Jadi maksudnya di sini itu adalah lubrikasi atau minyak yang tidak dari pneumatiknya. Tetapi untuk komponen daya lubrikasi sangat diperlukan. Jadi contohnya itu ya ini untuk daya berarti kekuatan maksudnya itu untuk silinder itu perlu sekali ya. Lubrikasi dari udara bertekanan seharusnya dibatasi bagian tertentu jika diperlukan ya. Makanya di Vesto kita lihat di Vesto Fluid Sim. Nah, ini untuk ini enggak ada lubrikasinya ya, kita perbesar. Ya, di sini ini adalah filter, ini regulator, ini manometer, enggak ada lubrikasi karena ada beberapa yang perlu lubrikasi, ada yang tidak. Ya. Oke lah, kalau terlalu banyak lubrikasi atau pelumasan yang berlebihan itu gangguan pada komponen lubrikasi berlebihan ya, nanti terlalu banyak minyak nanti kan juga susah ya, jadi jelek gitu. Polusi pada lingkungan jelas sekali ketika terlalu banyak minyak nanti bisa terjadi kebocoran ke lingkungan. Nah, ke lingkungan itu yang akan merusak lingkungan. Pengaretan terjadi setelah komponen diam dalam waktu lama ya. Ketika terlalu banyak minyak, nah nanti digunakan diam ya, maksudnya tidak banyak digunakan, maka dia akan mengkaret. Lalu kesulitan dalam lubrikasi yang tepat lah, setelah kita terlalu banyak lah, kita mau ngisi berapa lah, kita sulit di sananya. Oke ya. Nah, walaupun hal tersebut tidak masalah, tetapi lubrikasi diperlukan pada hal berikut. Ya, jadi banyak yang tidak perlu lubrikasi, tapi ini ada yang butuh dengan lubrikasi. Contohnya gerakan bolak-balik yang sangat cepat silinder ya, berarti ketika bolak-baliknya gerakan bolak-balik yang sangat cepat, kita perlu banyak lubrikasi ya. Karena kita semakin banyak digunakan akan semakin panas seperti minyaknya biasanya gitu ya. Dan itu akan menjadi udara panas ya. Nah, nanti akan ikut udara dibuang. Oke ya. Jadi silinder diameter besar biasanya juga yang besar-besar itu banyak lubrikasi. Lubrikasi yang tepat digunakan untuk kebutuhan udara silinder lah, makanya digunakan untuk kebutuhan silinder. Jadi lubrikasi fungsinya adalah untuk silinder. Lubrikasi disetel pada aliran minimum sebelum memulai pemberian minyak gitu ya. Berarti minimumnya berapa gitu ya. Bila lubrikator disetel terlalu besar, maka adaan tersebut tidak efektif. Benar sekali, kalau terlalu banyak minyak itu tidak efektif. Sedangkan bila lubrikator terlalu kecil, menyebabkan minyak cepat kering sehingga perjalanan menuju silinder ya terlalu kecil yang menyebabkan cepat kering dalam perjalanan menuju silinder. Kan dari air service unit ini ceritanya. Ini air service unit, lalu ada lubrikator. Ini lubrikator ya. Kita gabungkan. Lalu setelah lubrikator ini lalu ada valve, katakanlah ya, valve sederhana. Valve nah ini 3/2. Nah, valve 3/2 ini oke. Lalu ada valve, oke, ini kita kalah sebagai inputan ya, kita berarti kasih push button, kasih spring, lalu kita kasih lagi ini untuk
aktuator, namanya elemen outputnya ya, ini elemen input, ini elemen output. Jadi ini tidak ada elemen pemproses, ini harus diganti karena ini sebagai kontrol kita gunakan ini. Jadi untuk input itu hanya menggunakan manual kalau ya sama mekanik, tapi kalau apa namanya output ya, elemen output ya ini pakai yang pneumatik atau electrically ini ya. Oke, jadi kita menggunakan pneumatik karena kita menggunakan pure pneumatik. Untuk kembalinya kita menggunakan spring sama. Kita masukkan tik. Nah, ini dikasih lagi power masuk sini. Oke, aduh nggak nyambung. Lalu kita kasih ke silinder. Mana silinder? Kau di mana? Kita lihat di aktuator yang silinder single. Oke. Iya, nah seperti ini. Lalu ada kompresor, jangan lupa kompresor. Nah, lubrikator tuh di sini. Ketika diminyaki, nanti kan juga yang ketika terlalu sedikit kan minyaknya nggak nyampe sini, habis di sini dan di sini. Nah, maksudnya di situ ya. Jadi kata-kata ini, jadi apa namanya? Tadi ya. Mana ya? Oke, lubrikator setel pada aktif, sedangkan terlalu kecil ini ya, berarti tidak menyebabkan minyak kering dan dalam menyebabkan minyak kering dalam perjalanan menuju silinder. Berarti makanya apa namanya terlalu sedikit kan perjalanannya jauh ya dari sini, dari ini ya. Jadi lubrikator dikasih spray gitu, seret gitu, dispray minyak. Nanti kalau terlalu sedikit kan dia akan berhenti di sini dan kering di sini, tidak nyampe silinder. Padahal kan butuhnya kita nyampe silinder. Oke. Unit pelayanan udara atau air service unit itu terdiri dari apa? Ya, dari ini. Yang pertama itu penyaring udara bertekanan atau filter, lalu pengatur tekanan udara atau pressure regulator, dan pelumas udara bertekanan yaitu lubrikator. Tadi yang selalu kita bahas ya tentang lubrikator. Berarti ada filter, pressure regulator, dan lubrikator. Jadi jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan, apa itu air service unit? Air service unit terdiri dari penyaring udara, pengatur udara bertekanan, dan pelumas udara bertekanan, gitu ya. Oke. Kombinasi ukuran dan jenis yang benar dari elemen ini ditentukan oleh penerapan dan permintaan dari sistem kontrolnya. Sistem kontrolnya mau seperti apa gitu ya. Jadi unit pemelihara udara dipasang pada setiap jaringan. Setiap kontrol menjamin kualitas udara pada sistem kontrol. Berarti seperti itu ya. Oke, yang pertama adalah kita bahas tadi adalah penyaring udara. Penyaring udara bertekanan atau filter. Filter itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau di Vesto pneumatik kita lihat di sini, air filter ini adalah tekanan udara. Nah, ini dia. Simbolnya seperti ini. Ada segi 4. Ya. Ini bentuk komponennya seperti ini. Kita lihat. Ya, ini dia. Ini namanya filter. Di sini hanya untuk menyaring udara-udara kotor. Sehingga udaranya yang masuk ke komponen pneumatik adalah udara bersih. Oke, kita close dulu. Lalu kita lihat di sini. Nah, ini dia. Dia akan berputar sini. Ini masuk udara, lalu dia berputar di sini, seret. Maka udara kotornya akan disaring, yang bersih akan dikeluarkan di sini lewat ini output ya. Ini output. Nah, ini seperti air. Kenapa? Karena air ini untuk kondensasi atau apa ya, membuat air pengeringkan kan di sini ada airnya biasanya ya. Jadi ini ada airnya, biasanya air kotor, campur kotoran maka jadi air kotor ya. Jadi itu ya, kalau sepertinya ada airnya. Jadi kita lihat di sini, ini adalah kalau ini jumbolnya seperti ini hanya untuk menyaring udara ya. Jadi hanya menyaring udara seperti di sini. Fungsinya untuk apa? Menyaring partikel-partikel debu, untuk menyaring partikel kotoran-kotoran. Berarti ini fungsi filter tuh ini ya. Nah, tetapi ini ada lagi drain manual. Nah, drain manual. Ini dia. Oke. Nah, kalau ini untuk menyaring udara kotor dan Bentar kita lihat. Nah, mengendapkan air, mengendapkan air. Jadi situ ya. Jadi fungsinya apa? Di sini untuk mengendapkan air ini ya. Jadi ketika ada cuma dalam simbolnya komponen itu hanya segi 4 lalu ada garis putus-putus di tengah,
itu untuk penyaringan, tapi ketika ada segitiganya di bawah, ini ada garisnya ini adalah untuk penyaringan dan kondensasi ya, untuk mengkondensasi air ya, airnya berarti turun di sini sehingga udaranya kering gitu ya teman-teman ya. Lah kalau seperti ini manual, kalau yang seperti ini ada segitiganya 2 itu adalah otomatis. Jadi kalau yang seperti ini yang manual, nanti ketika airnya penuh maka kita harus buang secara manual, tapi kalau yang ini kita harus buang secara otomatis, berarti kita tidak perlu menunggu penuh, nanti akan otomatis dia akan terbuang dengan sendirinya. Oke. Kalau ini untuk manual drainnya, jadi ini untuk manual drainnya, berarti untuk manual drain untuk pengering secara manual, ini otomatis untuk pengering secara otomatis. Jadi yang ini tuh gabungan dari ini dan ini ya, ini gabungan dari ini dan ini ya. Oke ya. Oke, kita lanjut. Ukuran filter ya, kita misalkan filter 5 mikron akan menyaring partikel yang mempunyai diameter besar 0,005 mm. Lalu penggantian filter dilakukan jika perbedaan tekanan antara output dan input sebesar 0,4 sampai 0,6 bar. Jadi nanti kalau lebih gampangnya setengah bar. Jadi ketika inputnya itu 5 bar, ternyata outputnya itu adalah 5,5 bar, maka perlu diganti filternya gitu. Mungkin ada yang bolong atau gimana di dalamnya ya. Oke, lalu perawatan filter dengan cara mengganti tadi ketika ada yang rusak, lalu mencuci elemen filter, berarti bisa dicuci ketika ada kotor-kotorannya ya. Lalu membuang air kondensasi tadi, kalau menggunakan cara manual kita buang sendiri, tapi kalau menggunakan otomatis dia akan terbuang dengan sendirinya gitu ya. Oke. Nah, ini selanjutnya yaitu pengaturan tekanan. Mengatur tekanan atau regulator. Fungsinya untuk apa? Untuk menjaga tekanan konstan dari udara mampat pada elemen kontrol. Berarti contoh dalam pneumatik kan ukurannya beda-beda ya. Ada yang menggunakan 4 bar, ada yang menggunakan 6 bar, ada yang menggunakan 8 bar. Tapi sesuai kondisi itu kan kita perlu pengaturnya lah. Pengatur menggunakan ini namanya regulator atau menggunakan pengatur tekanan. Nah, cara kerjanya ini diputar. Ketika diputar ini akan menekan ini ya, sehingga aliran udara terbuka. Kalau aliran udara terbuka, maka udara akan mengalir dari sini menuju ke sini lalu keluar outputnya. Ketika diputar dengan posisi yang terbalik, maka dia akan kembali menutup sampai tidak ada udara yang keluar gitu ya. Simbolnya ini ada seperti valve ya, valve satu posisi. Terus ada pegas yang ada tanda panahnya, artinya dia bisa dikontrol atau diubah maksudnya ya. Kalau di Vesto pneumatik kita bisa lihat regulator itu yang ini ya. Ini ya, regulator ini pressure unit. Regulator yang mana di valve aja. Gak ada. Oh, ini dia pressure measuring. Nah, gak ada. Valve group dan valve. Oh, nggak ada. Harusnya ada. Regulator. Ini untuk pressure control. Nah, ini dia di sini. Berarti pressure control valve nya di sini. Jadi ini dia regulator. Iya, ini dia regulator. Artinya yang paling utama itu ini yang ini ya. Ini beda ini. Ini pressure regulator, ini bisa dibaca ini. Pressure reducing valve, ini pressure reducing variable reducing valve. Berarti ketika ini dia hanya mengurangi tapi tidak bisa mengurangi secara mengurangi secara, maksudnya ini kalau yang ini kan beda ya, variable pressure reducing valve berarti bagaimana pengurangan tekanan, valve pengurangan tekanan. Ini bisa berubah kalau ada pegas lalu ada tanahnya, itu adalah pengurangan bisa berubah. Ya. Nah,
Nah, ini standar nominal apa namanya, sama sih presiden dan Hall, tapi outputnya berbeda ya. Ini bisa bolak-balik, tapi ini satu arah. Ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, yang ini ada manometernya, ada aturan apa, alat ukur tekanannya. Coba dilihat di sini, saya juga belum pernah lihat komponennya kayak apa. Ini ternyata nggak ada. Ini juga nggak ada kelihatannya, nggak ada foto komponennya. Yang ada cuma ini ada foto komponennya. Nah, ini dia. Jadi di sini pressure regulatornya, ini manometernya, gitu ya teman-teman ya. Oke, yang ini kita lihat ada enggak? Ding ding. Oh, ada. Ini juga pressure regulator. Berarti ini bisa bolak-balik ini. Ini dari arahnya itu bisa bolak-balik. 1 2 1 2. Tapi baiknya itu dari 1 menuju ke 2. Oke. Simbolnya seperti ini. Ini untuk pressure regulator atau pengatur tekanan. Selanjutnya pelumas atau lubrikator ya teman-teman ya, pelumas ataupun lubrikator. Untuk mengalirkan minyak berupa kabut, berarti dia dispray, disemprot gitu ya, disemprot secara kabut ya, berupa kabut sehingga tidak begitu mempengaruhi kinerja alat ya. Tapi kalau tidak berupa kabut ya nanti terlalu sehingga bisa mampat gitu ya. Dia berupa kabut dalam jumlah yang dapat diatur, dialirkan semua komponen pneumatik yang membutuhkannya. Jadi ini ada namanya kan dari apa namanya ya? Dari udara dari regulator masuk ke sini ya. Kalau sudah masuk ke sini, maka lalu di sini dikasih spray minyak disambilkan dari sini ya, di spray dos sehingga dapat mengalir ke seluruh komponen pneumatik. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sebelum jadi ya, berarti intinya gini. Berarti komponen pneumatik ada komponen air surface unit. Yang pertama itu filter, yang kedua itu regulator, yang ketiga adalah lubrikator ya. Lubrikator judulnya kayak gini, lubrikator mana ya, lubrikator taruh sini gitu. Lah ini lubrikator. Ya, lubrikator nih simbolnya gini, kotak ada garisnya di atas. Komponennya kayak gini, jadi ini lubrikator, berarti kelihatan minyaknya jumlahnya berapa apa enggak, kalau ini bisa dikurangi gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut perawatan. Nah, kalau sudah kita tahu komponen-komponennya, bagaimana sih merawatnya? Nah, gitu teman-teman ya. Berikut hal yang harus diperhatikan dalam komponen pneumatik dalam unit pelayanan udara. Ada ukuran unit pelayanan udara, nanti ukurannya kita perhatikan. Lalu tekanan kerja jangan melampaui harga yang tercantum. Maksudnya tekanan kerja jangan melebihi yang tercantum. Maksudnya dia maksimal 8 bar, ya jangan sampai lebih dari 8 bar. Pakai 8 bar pun jangan ketika dia adalah maksimal ya. Jadi dikurangi 6 bar lah, 4 bar lah, yang penting bisa jalan dulu. Oke, suhu lingkungan tidak boleh lebih tinggi dari 50 derajat Celcius, walaupun maksimal lebih baik kurang dari 50 derajat Celcius gitu ya teman-teman ya. Untuk filter udara, batas kondensat harus dikontrol secara teratur ya. Berarti seperti yang saya katakan tadi, batas kondensat itu ini ya. Berarti kita lihat di sini filter yang ada minyaknya. Nah, ini di sini nanti ada minyaknya. Batasnya berapa? Kalau segini ya segini, nanti kita atur dikurangi gitu ya Mas, kalau kelebihan ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kalau terlalu terlalu banyak jangan ya, kalau nanti bisa rusak, bisa naik kan, akhirnya rusak. Maka di sini dibatasi berapa sih gitu. Oke. Untuk pengatur tekanan tidak perlu pemeliharaan kecuali di filter dipasang di depan. Berarti nanti kan pengatur tekanan dibatasi oleh filter ini biar ya. Berarti nanti kalau utaranya dol ya nanti baru diganti gitu ya. Oke, lalu pelumas udara menunjukkan harus penuh kontrol kaca film diperiksa, perlu ditambahkan minyak. Jadi kayak ini ya teman-teman, mana ya lubrikator tuh ini, kita lihat, iya lubrikator ini, nanti kita lihat minyaknya masih apa enggak. Ketika masih, jadi tidak perlu masih, kalau masih banyak ya tidak perlu ditambahkan, tapi kalau masih sedikit ya perlu ditambahkan, apalagi kalau habis perlu diisi gitu ya. Oke, kelihatannya cuma itu ya teman-teman. Oh, masih ada lagi ternyata. Yang simbol-simbol komponen dalam udara bertekanan. Yang pertama itu kompresor ya, kompresor. Jadi jelas kompresor ini ada kompresor tetap,
kompresor tetap. Berarti kita lihat di sini. Nih, ini ada kompresor. Namanya ini sumber ya, kompresor. Ini juga kompresor. Nah, simbolnya ini, tapi yang paling banyak digunakan ini segitiga. Ya, ini kompresor. Nah, ini sumber tekanan biasanya, sumber tekanan. Berarti boleh dari kompresor, boleh dari mana, itu sumber tekanan. Makanya ada yang tidak hanya satu, kadang-kadang itu dipasang di sini. Ini juga boleh. Ini sumber tekanan. Sumber tekanan. Jadi katanya mamanya di dinding sebelah sini dikasih sumber tekanan 1, nanti sumber tekanan sini tambah 1, dinding sebelah kanan nanti tambah lagi 1, itu boleh. Itu namanya sumber tekanan. Kalau simbol ini benar-benar kompresor, berarti kompresor yang apa namanya, ini gambarnya kayak gini. Nah, ini kompresor, benar-benar kompresor. Ini juga harusnya kompresor sama. Ya, seperti ini bukan berarti bahwa apa namanya kompresornya ada 2, itu enggak. Ini sumber tekanan. Ya. Tapi kalau di sini dipasang ini namanya ini ya. Ini ada kompresor, ini juga ada kompresor. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini kompresor. Nah, ini kompresor ada kompresor kapasitas tetap. Maksudnya gini ya, kompresor itu. Nah, di sini ada kompresor kapasitas tetap. Ini kompresor kapasitas tetap. Ya, ini ada variabelnya, bisa kita ubah-ubah kapasitasnya. Mampunya dia berapa gitu ya. Berapa udara yang mampu ditampung gitu ya. Maksudnya gitu, ini berapa. Oke, ini variabel yang bisa diubah. Selanjutnya tangki udara. Berarti setelah dikompres maka udara akan disimpan di tangki. Nah, tangkinya ada yang vertikal, ada yang horizontal, tergantung kebutuhan ya. Jadi ada yang vertikal, ada yang horizontal gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ada filter menyaring kotoran tadi yang saya jelaskan ya. Tadi ini ada filter itu untuk menyaring kotoran. Lalu yang kedua ada pemisah air atau apa namanya, drain, mengering. Jadi ini untuk pemisah air secara manual, ini untuk pemisah air secara otomatis. Lalu ada pembersih udara. Nah, ini gabungan dari filter dan pemisah air itu. Berarti ini gabungan tadi yang saya jelaskan tadi ya. Nah, ini untuk pengering udara sendiri, ada sendiri ya pengering udara seperti ini. Nanti kalau di Gevesto itu mana sudah ada tadi belum ya? Belum. Kita lihat pengering udara dry. Oke, ini untuk udaranya kita lihat alatnya seperti ini. Jadi ini untuk pengering udara Vesto, ini untuk pengering udara. Oke. Ini untuk cooler, untuk pendingin berarti. Jadi ini simbol untuk pendingin. Itu belum nyampe situ. Tapi nggak ada alatnya sih. Oke, kita lihat. Lalu setelah itu ada pelumas ya, pelumas seperti segitiga persegi 4 ada garisnya di atas, itu lubrikator ya. Lalu ini tadi yang jelaskan tadi untuk mengatur tekanan atau regulator, ada manometer. Lah ini airfish unit, itu ada filter, ada regulator, ada lubrikator. Lah ini secara detailnya boleh digambar secara sederhana. Jadi kita lihat di sini. Nah, aslinya kan kayak gini teman-teman ya. Nah, oke, kita geser ke atas biar kelihatan. Kita close del, kita close, kita del. Oke, kita turunkan. Oke. Nah, itu bisa menggunakan ini air service unit sama. Jadi untuk penggambarannya boleh pakai ini, boleh pakai ini, yang atas ini. Nah, maksudnya gitu, sama-sama masih bisa jalan. Ya. Sama si pakai ini juga bisa jalan ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini standar sumber tekanan. Berarti ini sumber tekanan. Ini tidak standar. Yang standar itu pakai segitiga. Oke, begitu teman-teman ya. Oke, untuk mengakhiri kita ada tugas biar tahu ya teman-teman itu. Tugasnya apa? Yang pertama kerjakan ditulis tangan. Pertanyaannya ini, apa yang dimaksud dengan airspace unit dan bagaimana cara kerjanya? Lalu apakah fungsi filter udara? Lalu apakah fungsi pengatur tekanan udara atau regulator? Apakah fungsi lubrikator? Lalu gambarkan simbol filter udara, pengatur tekanan udara, dan lubrikator.
Nah, caranya kirimkan tugasnya menggunakan nama underscore nim underscore som underscore pnh gitu ya. Oke teman-teman, mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.